Selamat pagi anak-anak semuanya yang ada di rumah ya. Senang sekali kita bertemu kembali melalui di devosi pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengikuti devosi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Pak Rizal mau supaya anak-anak perbaiki posisi duduknya ya. Tidak condong ke kiri ya, tidak miring ke kiri, tidak juga miring ke kanan atau tidak mundur terlalu ke belakang ya, supaya kita tidak mengantuk ketika kita mendengarkan devosi ini ya. Atau juga jangan ada yang sedang tidur-tiduran ya, lalu ikut devosi, nanti kamu malah ketiduran, tidak belajar firman Tuhan ya. Oke, kalau sudah posisinya sudah baik, sudah benar, silakan persiapkan Alkitabnya ya. Kita akan membaca bagian firman Tuhan. Nah, tema devosi pagi hari ini atau judul devosi pagi hari ini yang akan kita pelajari adalah Christ in my family. Apa sih artinya Pak Rizal? Artinya adalah Tuhan Yesus di dalam keluargaku ya. Kristus di dalam keluargaku. Nah, Pak Rizal akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, silakan buka Alkitabmu di dalam kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-24 ya. Kolose itu ada di kitab Perjanjian Lama. Pak Rizal kasih waktu 1 menit, oke? Silakan buka Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-24. Sudah dapat semua? Oke, kalau sudah dapat semua, Pak Rizal akan bacakan ya. Anak-anak di rumah silakan juga membaca masing-masing. Kolose pasal 3 ayat yang ke-24 berbunyi demikian. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu dan kita semua adalah hambanya. Ya, sedemikian pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Oke, sebelum kita lanjut ke devosi ke firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini, Pak Rizal mau kasih tunjuk beberapa gambar ya. Coba anak-anak perhatikan. Oke, coba perhatikan gambar yang pertama. Ya, coba perhatikan ini kira-kira gambar, tentu saja ini gambar keluarga ya, sebuah keluarga. Tapi keluarga yang bagaimana ya kira-kira? Coba kalau lihat lagi gambar yang kedua. Nah, kira-kira perasaanmu atau yang kamu pikirkan ketika melihat gambar ini? Oh tentu, oh Pak saya rasa senang saya lihat kedua gambar ini, ya ceria, ya tidak marah-marah, apalagi ya sepertinya hari-harinya gembira, ya atau hari-harinya menyenangkan, ya. Kalau kita lihat gambar ini, ya anak-anaknya tidak bertengkar, ya mama papanya eh, tidak marah-marah ke anaknya, anak-anaknya juga tidak eh, membuat masalah ya. Mungkin keluarganya ini keluarga yang senang ya. Kita lihatnya Pak Rizal juga senang lihat keluarga foto keluarga ini ya. Itu mungkin yang kita rasakan ketika kita melihat gambar ini ya. Nah, sekarang coba kita ingat kembali kisah Abraham, Bapak Abraham ya, yang waktu hari Selasa sudah dibawakan sama Ibu Novi ya. Ada yang masih ingat kisah Bapak Abraham? Ya, tentu saja masih ingat ya. Waktu itu Abraham dan keluarganya dipanggil sama Tuhan ya. Dipanggil untuk menuju suatu tempat ya. Abraham membawa juga keluarganya. Nah, dari situ kita tahu bahwa Abraham juga mengasihi keluarganya ya. Dia sangat-sangat mengasihi keluarganya. Dia mengajak keluarganya beribadah kepada Tuhan ketika Abraham mendirikan mesbah, dia juga beribadah dengan keluarganya. Dia menyembah Tuhan bersama keluarganya. Ya, Abraham sangat-sangat mengasihi keluarganya. Nah, Abraham mengasihi Tuhan, ya. Dia kemudian juga mengasihi keluarganya. Tuhan memberkati keluarga Abraham, ya. Kita tahu bahwa keluarganya Abraham itu diberkati dengan berkat yang melimpah dari Tuhan, ya. Dia diberikan anak cucu, ya. Dia diberikan juga kekayaan yang banyak sekali dari Tuhan, ya. Bahkan hartanya Abraham itu dicatat di Alkitab, Abraham adalah orang yang kaya, ya. Itu semua berkat-berkat itu datang dari Tuhan. Karena kenapa? Karena Abraham sangat-sangat mengasihi Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi juga keluarganya. Nah, sama seperti Abraham, sama seperti keluarga Abraham, keluarga kita pun juga sudah diberkati oleh Tuhan, ya. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan damai sejahtera di keluarga kita diberikan kerukunan di dalam keluarga kita ya. Itu adalah berkat-berkat dari Tuhan. Ya yang mungkin kita tidak sadar mungkin. Oh, ini Ji, ya
oh ini mungkin ya karena memang saya anaknya baik, ya karena memang mama saya tidak suka marah-marah, ya karena memang ini dan itu. Ya kita tidak sadar kalau itu ternyata adalah berkatnya Tuhan juga, ya. Nah, tapi bagaimana kalau begini? Ya kita lihat kedua gambar ini. Lah tadi Pak Rizal bilang keluarga saya sudah diberkati Tuhan, tapi kenapa masih saya sering dimarah-marah, ya? Saya sering bertengkar sama kakak saya, sama adik saya, ya. Papa saya sering marah, mama saya sering marah. Saya jadi bosan, ya. Saya rasa tidak senang berada di rumah, ya. Kalau keadaannya begini bagaimana? Ya, ada masalah yang terjadi, mama saya sering marah, ya. Saya sering berantem dengan kakak saya, dengan adik saya. Berarti itu tadi Pak Rizal bilang keluarga saya tidak diberkati dong. Ya, tadi Pak Rizal bilang keluarga diberkati diberikan kerukunan, ya diberikan kesejahteraan. Tapi kalau begini bagaimana? Ya, mari kita ingat kembali kisah Abraham lagi ya. Kisah Bapak Abraham itu tidak berhenti sampai di situ, ya. Waktu itu bahkan Tuhan sudah janjikan sama Abraham. Tuhan bilang begini sama Abraham, "Hai Abraham, aku akan memberikan keturunan kepadamu." Maksudnya Tuhan memberikan anak sama Abraham, ya. Bahkan Tuhan bilang begini, "Keturunanmu itu akan seperti bintang-bintang di langit dan pasir yang ada di pantai, yang ada di laut." Kalau begitu banyak sekali ya nanti keturunannya Abraham, ya. Abraham saat itu percaya sama janjinya Tuhan. Tapi Abraham saat itu tidak langsung punya anak, ya. Dia saat itu tidak punya anak. Dia menunggu sampai dia sudah tua. Mungkin saat itu orang-orang yang ada di atau tetangga-tetangganya Abraham dia bilang, Abraham sudah tua, mana katanya Tuhannya janji mau kasih anak, kok enggak ada?" Tapi Abraham saat itu dia hanya percaya sama Tuhan dan dia taat sama Tuhan. Abraham menunggu itu sampai lama sekali, sampai dia tua baru dikasih anak sama Tuhan. Itu pun dikasih anak cuma satu, ya. Kita percaya waktu itu uh, anak yang dijanjikan adalah Ishak. Tapi kisah Abraham itu tidak berhenti. Ada masalah yang terjadi dalam keluarganya Abraham. Saat itu, ya, Abraham bahkan diminta untuk mengorbankan Ishak. Ya. Loh, Tuhan katanya tadi Tuhan kasih saya anak. Kenapa sekarang Tuhan minta anak Ishak itu dikorbankan? Ya, dikorbankan ini dalam artian Ishak itu harus disembelih atau dibunuh. Wah, kok bisa begini? Ya, kalau kita mungkin, kalau Pak Rizal waktu itu yang jadi Abraham, mungkin Pak Rizal akan protes sama Tuhan. Kok begini Tuhan? Katanya tadi dijanjikan anak. Kok sekarang diminta? Ya, tapi kita lihat apa yang Abraham lakukan. Dia tidak protes sama Tuhan. Dia tidak mengeluh sama Tuhan. Dia kerjakan dan dia taat sama Tuhan. Dia percaya, "Oke Tuhan, saya akan mempersembahkan Ishak." Ya, kita lihat Abraham uh, punya hati yang mau percaya dan punya hati yang mau taat, ya. Sama seperti masalah-masalah mungkin yang ada di keluarga kita, ya. Tapi kita tetap percaya bahwa semua kisah yang ada di keluarga kita, entah itu senang, entah itu sedih, entah itu jengkel, entah itu bosan, entah itu gembira, itu semua adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam keluarganya Pak Rizal, ya, dalam keluarga kamu masing-masing. Itu adalah ceritanya Tuhan, ya, adalah kisahnya Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa sih Tuhan mau begitu? Ya, Tuhan kenapa saya harus ada masalah? Kenapa enggak yang baik-baiknya saja Tuhan? Kenapa enggak yang baik-baiknya saja yang terjadi dalam kehidupan saya? Kita mau diajar satu hal tentunya, ya. Ada begitu banyak yang Tuhan mau supaya kita itu mengerti, ya. Tidak lain supaya kita semakin mengasihi Tuhan, ya. Kalau semua yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya Pak Rizal, itu semuanya baik-baik saja, nanti kita tidak tahu yang namanya bersyukur. Kalau semua yang kita minta Tuhan langsung kasih, kita tidak tahu yang namanya bersabar. Ya, kita tidak tahu yang namanya percaya sama Tuhan. Ya, semua kisah apapun itu yang terjadi di keluarga kita, ya, baik itu sedih, senang, gembira, marah, bosan, ya atau mungkin jengkel. Ya ada mungkin saat-saat kita, saya tidak suka mamaku suka marah-marah. Ya saya tidak suka papaku suka uh, teriak ya ataupun dia marah dengan suara yang keras. Tapi percayalah itu semua sudah dalam rencananya Tuhan. Ya,
Dan kita percaya rencana Tuhan suatu saat akan membuahkan hasil yang manis. Akan seperti keluarganya Abraham yang diberkati. Ya. Oke, devosi kita pagi hari ini sudah mengajarkan kita beberapa hal. Ya. Yang pertama mari kita lihat. Ya. Hal yang pertama adalah kita harus terlebih dahulu mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita, segenap jiwa kita, segenap pikiran kita. Ya, kalau kita lihat Abraham saat itu, ya, waktu dia dipanggil sama Tuhan keluar, ya, dia dipanggil sama Tuhan pergi, ya, kalau mungkin dia dengarkan keluarganya, mungkin saat itu Sarai istrinya bilang, ya Abraham, enggak usah kau pergi, jauh sekali itu. Ya, tapi tidak. Abraham dengar Tuhan. Ya, kita harus terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Ya. Yang kedua, kalau kita sudah mengasihi Tuhan, bukti nyatanya apa? Apa buktinya? Apa contohnya ketika kita bilang, oh saya mengasihi Tuhan. Apa contohnya? Contohnya adalah kita juga mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita mengasihi keluarga kita mengasihi mama papa kita mengasihi adik kakak kita mengasihi teman-teman bermain kita, yaitu adalah bukti, adalah contoh bahwa kita mengasihi Tuhan. Ingat ya, yang di Kolose tadi, pasal 3 ayat 24, semua yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Dan kita menerima menurut bagian kita. Sebagai apa? Sebagai upah. Ya, yang kita dapatkan dari keluarga kita, entah itu kesehatan kita, ya, kepintaran kita, talenta kita, itu adalah karunia dari Tuhan. Nah, lihat yang ketiga. Semua yang kita miliki di dunia ini adalah berkat dari Tuhan, dari Allah. Itu tadi yang Parisal bilang, talenta kita mungkin yang kita tidak sadar, ya, keluarga kita, ya, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Jadi, setelah devosi ini, ya, tidak ada lagi yang di antara kita yang, oh saya tidak suka keluarga saya suka marah-marah, ya. Kita mulai percaya bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Yang terakhir, ya, sekali lagi ini jadi pengingat buat kita semua ya, bukan hanya kamu, pengingat juga buat Parisal, buat guru-guru semua, buat mama papa ya. Segala masalah yang terjadi dalam keluarga kita adalah proses yang kita terima untuk semakin menguatkan iman dan kasih di dalam keluarga kita kepada Allah ya. Ingat tadi semua masalah yang terjadi ya, jangan kita kemudian malah protes sama Tuhan, jangan kita kemudian malah jadinya kita yang marah-marah ke keluarga kita ya, ke mama papa kita. Tidak ya, tapi bagaimana kita mau belajar ya. Kita mau belajar bahwa itu semua adalah rencananya Tuhan ya. Oke, demikian devosi pada pagi hari ini ya. Bukan Parisal harap bukan hanya kita mendengar, tapi juga kita mau pelan-pelan untuk mengerti, oh iya benar ya, dan pelan-pelan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tutup Alkitabmu dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat kisah Abraham Tuhan, yang boleh mengingatkan kami, boleh menegur kami Tuhan, supaya kami belajar bersyukur dengan keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami tahu mungkin banyak hal-hal yang terjadi dalam keluarga kami, ya, ada banyak begitu hal, mungkin kami marah, kami senang, kami sedih, kami bosan, kami jengkel Tuhan, tapi biarlah itu Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami mengerti bahwa itu adalah bagian dari rencana-Mu untuk membentuk kami supaya kami boleh mengasihi Engkau. Tuhan, kami mau berdoa untuk proses pembelajaran sepanjang hari ini yang akan kami ikuti. Kami berdoa untuk guru-guru kami, untuk perangkat yang kami gunakan, internet yang kami manfaatkan, dan juga kami sebagai siswa Tuhan yang akan mengikuti pembelajaran. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat, kebijaksanaan, kesabaran, motivasi Tuhan untuk kami boleh mengikuti pembelajaran ini, dan kami boleh belajar untuk melaksanakan tanggung jawab dengan sepenuh hati, tidak dengan bersungut-sungut Tuhan. Kami juga teringat akan keluarga kami, orang tua kami tetap mendoakan kesehatan mereka, pekerjaan ataupun usaha apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa membuat itu berhasil, sehingga di kemudian hari semuanya hanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya,
Terima kasih sekali lagi sudah mengikuti devosi pada pagi hari ini. Ya, tetap semangat mengikuti pembelajaran juga ya. Jangan lupa tetap kerjakan tanggung jawabmu. Ingat tidak dengan bersungut-sungut ya. Tetap jaga kesehatan. Sampai kita bertemu di devosi selanjutnya. God bless you. Bye-bye.